Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik guys, pada video kali ini saya akan membahas mengenai buto ijo. Dan ada satu jin namanya mentek. Nah, ini baru ya, mentek ya. Oke, langsung aja kita bahas tentang buto ijo. Mungkin udah nggak asing ya buto ijo di telinga kita ya. Ini ada satu lagi kolor ijo, beda lagi ya kolor ijo. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ada kolor hijau, ada buto hijau. Nah, ini kita bahas tentang buto hijau. Nah, buto hijau biasanya membutuhkan wadal. Apa itu wadal? Mereka butuh upah. Yang berbahaya kalau sampai terluka, hantu ini dapat menyulukai orang lain. Oh, ini sistemnya balas dendam. Ya, kalau misalkan kita lukai dia, jadi dia bisa balas. Jadi kalau lawannya buto hijau, biasanya kita, misalkan ada pasien diganggu sama buto hijau, kita rukiah nih, misalkan gitu ya. Kita hajar dia biasanya buto hijau nyerang balik ya, biasanya gitu. Jadi hati-hati kalau lawannya buto hijau itu, kita harus tetap siaga gitu. Makanya jangan putus wirid, jangan putus zikir, jangan putus zikir, jangan putus sholat. Buto hijau adalah hantu untuk pesugihan. Memang spesialitinya pesugihan. Dia berbentuk raksasa berwarna hijau. Figur buto hijau jelas menakutkan. Oh, jadi dia kayak apa ya? Kayak ogri apa orang-orang kalau di film-film barat itu kayak raksasa ogri apa namanya? Nggak tahu lagi. Apa kalau kayak di Warcraft itu? Coba aduh lupa lagi namanya. Itulah pokoknya, misalnya teman-teman ingat, ada dulu namanya di Warcraft, game Warcraft itu apa tuh namanya, Dota tuh, game-game Dota Warcraft tuh ada tuh yang wujudnya raksasa hijau-hijau, warna-warna hijau tuh apa gitu namanya, lupa saya juga. Dulu saya main Dota itu sama saya SMA tuh, lupa saya udah. Itulah namanya ya. Tugas utamanya adalah mengambil uang dalam jumlah besar. Oh, berarti dia mirip setan gundul ya, cuman dia gede gitu dia, posturnya besar gitu. Dia juga dipelihara orang Jawa yang gemar kekayaan duniawi. Nah, pemilihan buto ijo tidak jauh berbeda dengan tuyul. Buto ijo juga membutuhkan sesaji. Ya, pada intinya semua jin yang sistemnya bukan hodam, yang sistemnya kontrak, ya pasti butuh sesaji. Butuh namanya reciprocal, imbal balik namanya. Gitu. Hantu ini juga dapat melalui tirakat. Orang yang memelihara buto ijo memang bisa kaya tiba-tiba. Mau kaya nggak, Bud? Jadi pilihannya pelihara tuyul, setan gundul, atau buto hijau. Ya, cuman tidak disarankan ya teman-teman ya. Canda aja, jangan diseriusin. Yang unik, pemeliharaan buto hijau biasanya menggunakan wadal atau tumbal. Oh, ada tumbalnya. Wadal itu tumbal maksudnya. Ada tumbal yang berupa nyawa seseorang. Oh, jadi misalkan kalau misalnya teman-teman tuh sering dengar tuh misalkan pesugihan nanti dia diminta anaknya, ini biasanya pakainya buto hijau, berarti itu tiba-tiba buto hijau. Misalkan gue mau dapet duit 10 miliar misalkan, oke, nanti timbal baliknya adalah anaknya diambil sama buto hijau gitu. Nah, itu berarti dia pakainya buto hijau, pesugihan buto hijau yang gitu-begitu. Ini saya pernah dapat kasus begini memang natalisnya agak susah ya. Buto hijau ini agak susah loh, agak lama loh. Waktu itu saya ngurusinnya kira-kira sebulan lah. Keras kepala juga.
agak keras kepala gitu, sampai akhirnya saya suruh pasien saya itu tuh ngamalin sendiri ilmunya gitu, sampai pada waktu dia ngamalin sendiri ilmunya akhirnya bisa lepas gitu. Itu memang agak angel. Jadi Buto Ijo ini rapotnya itu tuh gini, saat kita datengin pasien kita ya kan, Buto Ijo nyingkir gitu loh. Iya, terus pas aneh pulang Buto Ijo balik lagi gitu, pinter dia gitu. Jadi dia tahu polisi datang cabut dia, misalnya polisi cabut dia datang gitu. Nah pinternya begitu. Ya, jadi memang, tapi ya namanya duit dari pesugihan, duit dari jalur kiri ya nggak berkah ya. Ya jadinya ya begitulah. Lalu mentek, berikutnya adalah mentek. Mentek adalah hantu yang biasa menghuni area persawahan. Lu tinggal dekat persawahan kan? Ada banyak. Hah? Ada mentek? Ada. Apa tuh mentek? Nggak tahu lagi. Dia gemar memakan belalang. Biasanya hantu mentek muncul jika menjelang matahari terbenam. Ini baru ya? Ini baru mentek ini. Saya juga baru tahu ada namanya jin mentek gitu. Karena itu, kalau ada seorang petani sampai pulang dari sawah terlalu malam, dikhawatirkan ada hantu mentek. Mentek hantu sejenis anak kecil di sawah. Dia dapat memindahkan biji padi ke tempat sawah orang lain. Biji padi ke sawah orang lain. Dari satu sawah ke satu sawah. Gimana mindahinnya ya? Dipegang nggak ya kira-kira? Apa teleport ya, kayak Iprit itu teleport ya, teng hilang gitu. Jadi cuma nggak tanpa disentuh gitu. Iya kan, kalau jin itu kan kemampuan pertama jin yang paling pertama itu biasanya adalah berubah wujud. Itu kemampuan pertama tuh yang mereka pelajari. Jadi jin itu tuh juga belajar teman-teman, nggak kayak, jadi ada juga jin bodoh gitu, maksudnya jin yang nggak bisa berubah wujudnya cuman itu aja gitu. Jadi kalau misalnya jin yang kelasnya rendah, biasanya dia cuma bisa berubah wujudnya, contoh misalnya cuma kuntilanak, habis itu jadi orang, kuntilanak, ya cuma 2 orang itu aja gitu, sosok 2 orang itu biasanya jin yang ibaratnya belajarnya nggak dalam lah gitu ya, maksudnya dia tidak sampai perguruan tinggi gitu, berarti gitu. Tapi kalau misalkan jin-jin yang hobi belajar, suka belajar gitu, itu biasanya kemampuan utama yang dia pelajari adalah berubah wujud sampai minimal 41 kali wujud, 41 wujud maksudnya, 41 jenis gitu. Yang kedua, dia itu bisa memindahkan satu benda ke benda lain, satu tempat ke tempat lain, jadi teleport. Nah, jadi pelajaran kedua yang mereka pelajari teleport. Yang ketiga baru memutar hati manusia, yang biar yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadi benci jadi cinta gitu. Itu level ketiga. Yang keempat biasanya dia untuk pesugihan tuh, bisa menarik tamu, menarik pasien segala macam. Yang berikutnya biasanya dia bisa untuk memenangkan tender atau memenangkan persidangan. Nah itu biasanya dia menundukkan orang-orang itu supaya segan sama tuannya atau sama pasiennya, sehingga pada waktu orang mau ngomong itu dia lu bisa lupa mau ngomong apa, atau misalkan dia nggak keucap. Nah itu udah levelnya udah agak tinggi. Nah biasanya level-level jin itu belajarnya begitu, proses belajarnya biasanya dari berubah wujud dulu, itu basic. Habis itu masuk kelas intermediate. Habis itu kelas intermediate dia bisa menteleport barang gitu ya. Habis itu nanti kelasnya yang apa lagi, misalkan kelas tingkatnya lebih tinggi gitu ya, elementary intermediate dulu. Itulah pokoknya kelas, mungkin kelas SMP gitu ya. Nah, TK-nya itu tuh dia berubah wujud, kelas SD-nya itu dia teleport. Terus TK-nya SMP-nya itu dia mungkin kira-kira bisa menyatukan 2 insan gitu ya. Kelas SMA dia bisa menarik pelanggan, terus habis kelas kuliah S1 dia bisa menundukkan orang dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira begitu kalau perjalanan pembelajaran mereka tuh kayak gitu kira-kira gitu. Oke, lanjut. Mentek. Seorang petani pulang sawah mentek hantu sejenis anak kecil di sawah. Oh, jadi dia tipenya anak kecil, tipe jenis anak kecil, dan dia tinggal di sawah. Dia dapat memindahkan biji padi ke tempat sawah orang lain. Padi-padi yang dipindahkan akan kosong. Itulah sebabnya pada saat orang Jawa panen di sawah selalu membuat tradisi wiwit. Tradisi wiwit berupa sesaji yang diletakkan di sawah kemudian diperebutkan. Nah ini buat teman-teman orang Jawa yang tinggal di pedesaan, coba nih komen nih, bener gak nih ada tradisi wiwit gitu ya. Mungkin bisa dijelasin juga ke kita nih, tradisi wiwit itu kayak gimana sih gitu secara detail gitu ya. Bisa di komentar.
Tradisi wiwit berupa sesaji yang diletakkan di sawah kemudian diperebutkan. Sesaji ini diperuntukkan bagi pencegahan hantu mentek dan sekaligus untuk memuja dewa pertanian Dewi Sri namanya. Jadi ada kalau orang-orang Kejawen kuno ya itu ada mempercayai, memang saya pernah dengar Dewi Sri ini saya juga pernah dengar untuk apa namanya supaya panennya itu tuh lancar. Dewi Sri ini ada satu mereka mempercayai satu dewi yang bisa membuat apa namanya pertanian mereka tuh lancar, apa tuh namanya padi-padinya bagus, panennya bagus, itu mereka memuja Dewi Sri kalau untuk Kejawen kuno sebelum Islam masuk gitu. Tapi sekarang Islam sudah masuk, alhamdulillah kita mintanya sama Allah, bukan sama Dewi Sri lagi. Tapi ada juga beberapa orang yang masih mengandung kepercayaan ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi itulah namanya tadi mentek. Nah, jadi memang mentek ini nggak banyak sebenarnya dijelaskan di sini, cuman yang kita bisa pahami bahwasanya mentek ini populasinya adalah dia di sawah dan dia wujudnya anak kecil gitu. Dan mentek ini memang agak nakal, tapi sebenarnya dibilang merugikan nggak sih kayak gini? Merugikan ya kayaknya buat si petani ya. Makanya menguntungkan yang di tempat ditunda. Makanya ada namanya tradisi wiwit gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang tahu tradisi wiwit bisa komentar di bawah gimana sih proses tradisi wiwit itu gitu. Atau nanti saya coba cari searching lagi deh, apa namanya kita pelajari lagi apa itu tradisi wiwit. Karena saya nggak tahu tuh apa itu tradisi wiwit. Oke, sampai di sini dulu Buto Ijo dan Mentek. Nggak terlalu panjang untuk video ini karena memang penjelasannya tidak terlalu panjang, dan buat teman-teman juga mungkin sudah nggak asing ya namanya Buto Ijo, dan terakhir Mentek yang mungkin yang agak baru gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang Buto Ijo dan Mentek. Next kita akan bahas lagi yang lebih seru lagi, ada hantu binatang berbahaya, ada bulus putih, kutuk lamur. Wah, ini seru nih, ini baru-baru nih. Truna lele, tengis, babi ngepet, jaran panoleh, kelabang sayuta, serenggara nyarap dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu kita bahas video tentang hantu dari Kejawen atau Jawa kuno. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, klik loncengnya, komentar di bawah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.